Shalom saudaraku, terima kasih telah hadir untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, masih banyak orang yang keliru memahami mengenai kekristenan. Banyak orang mengira kekristenan itu adalah sebuah agama. Padahal kalau saudara membaca seluruh kitab suci atau Alkitab, saudara tidak akan pernah menemukan satu ayat pun atau satu firman Tuhan pun di dalamnya yang menyatakan bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah orang yang beragama Kristen. Kita bukan beragama ketika kita berbicara mengenai kekristenan. Memang ada satu kata Kristen yang dikaitkan dengan keimanan kepada Yesus, yaitu seperti yang tercantum di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di situ dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Disebut Kristen, saudara, bukan agama Kristen. Ya, agama Kristen saudara tidak akan temukan kata itu di dalam Alkitab. Saudara hanya akan temukan itu di dalam KTP. Ya, apakah itu suatu persoalan? Tidak sama sekali, saudara. Ya, dikatakan orang yang beriman kepada Yesus adalah orang yang beragama Kristen juga bukan suatu masalah karena tidak ada unsur kaitannya dengan keimanan. Tetapi kita harus bedakan, jangan campur adukkan. Karena kekristenan itu isinya adalah bagaimana Bapa yang di sorga melalui anaknya Yesus Kristus, yang mana Yesus Kristus adalah firman Bapa yang di sorga yang menjadi manusia, mencari manusia untuk diselamatkan. Jadi kekristenan itu adalah keselamatan. Dan bagaimana supaya orang bisa beroleh keselamatan? Harus jelas jalannya, saudara. Maka di dalam kekristenan itu, orang-orang yang beriman kepada Yesus tidaklah dikatakan orang yang beragama Kristen, tetapi justru dikatakan mereka itu adalah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di situ, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, nya di sini adalah Yesus Kristus. Ya, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberikan oleh Yesus Kristus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak di sini adalah Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya, atau dengan kata lain, neraka. Jadi kekristenan ini adalah sebuah hubungan antara Bapa yang di sorga yang merupakan pencipta alam semesta, termasuk yang menjadikan manusia, dan hubungan manusia dengan Bapa sang pencipta itu. Jelas sekali, saudara. Maka bukanlah suatu kesombongan atau arogansi ketika dikatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti masuk surga. Itu bukan arogansi, karena yang menyatakan itu adalah firman Allah. Ya, firman yang datang dari surga, yang datang dari Bapa kita yang di surga. Seperti yang disampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ini artinya tinggal tetap di dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya, artinya di dalam neraka. Bahkan orang-orang yang baru saja mengenal Yesus, itu langsung dikatakan mereka itu dalam murid. Ya, seperti misalnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ku di sini adalah Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu,
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita bukan lagi hamba, tetapi langsung menjadi murid. Galatia 4 ayat 7 menyinggung mengenai hamba, saudara. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah, Bapa kita yang di sorga. Jadi kalau ada orang Kristen yang menyebut dirinya hamba Tuhan, ini adalah pendapat atau sebutan yang tidak pas. Sebab ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ketika engkau beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau dikatakan oleh firman Tuhan ini bukan lagi hamba, ya, melainkan anak. Dan ketika engkau menerima Yesus, tentu engkau harus belajar sesuatu daripada Yesus. Karena kalau engkau tidak belajar sesuatu daripada Yesus, maka sia-sialah apa yang disebut kepercayaan itu. Engkau hanya menjadi orang yang beragama saja, ya, punya nabi, punya Tuhan, tapi engkau tidak mempunyai firman yang hidup, yang mana ketika engkau melakukan firman itu, engkau betul-betul mengarah kepada sorga. Maka dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Karena memang harus belajar daripada Yesus. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan manusia sehingga dia layak untuk tinggal dalam kerajaan sorga. Itu belajarnya daripada Yesus. Kenapa harus dari Yesus? Karena Yesus adalah firman Allah Bapa kita yang di sorga. Dia itu adalah firman yang datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Jadi secara kasat mata kita melihat dia wujudnya manusia, tetapi sesungguhnya pada hakikatnya dia itu adalah firman Allah. Dan karena dia adalah firman Allah, dia tahu persis, ya, segala sesuatu mengenai sorga, jalan menuju sorga, bagaimana kondisi sorga, bagaimana kita harus hidup sehingga kita layak untuk tinggal dalam kerajaan sorga. Yesus tahu, karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Jadi kekristenan itu adalah hubungan antara Bapa yang di sorga sebagai pencipta alam semesta dengan manusia yang diciptakannya. Dia kita panggil Bapa karena kita adalah anaknya. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi sekali lagi saudara, ketika ada ucapan yang mengatakan setiap orang yang beriman kepada Yesus dia pasti masuk surga, ini bukan arogansi, ini bukan kesombongan. Firman Tuhan yang menyatakan hal itu, bahwa ketika kita beriman kepada Yesus, status kita menjadi anak-anak Allah. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah sebabnya kita disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Ya, kita disebut pewaris kerajaan Allah. Kita lagi bukan hamba. Kita bukan juga cuman murid, tetapi kita sekaligus juga adalah anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jelas sekali saudara.
Yang menyatakan hal ini adalah firman Tuhan. Untuk diketahui setiap manusia, supaya manusia mengerti bahwa dia beriman kepada Yesus bukan hanya untuk berbuat kebaikan, tetapi ada perubahan status, di mana dia tadinya hanyalah seorang hamba atau bukan siapa-siapa di hadapan Bapa yang di sorga, tetapi karena dia beriman kepada Yesus, dia kemudian berubah status menjadi anak Allah, ya, menjadi anak Allah dan dapat mewarisi kerajaan sorga itu karena anak mewarisi apa yang diberikan oleh bapaknya. Maka kekristenan bukan agama. Orang-orang Kristen yang hanya rutin ke gereja, yang hanya rutin melayani Tuhan, yang katanya melayani Tuhan di gereja, ya, yang hanya berdoa-berdoa saja, tetapi tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan, inilah yang disebut orang beragama, saudara. Ya, orang beragama itu hanya begitu, ritualisme yang ditonjolkan. Ya, banyak hafal firman Tuhan, tetapi prakteknya nol besar. Jadi ini perhatian buat orang-orang Kristen yang selama ini hidupmu hanya bolak-balik ke gereja, ya, sibuk melayani sana-sini, tetapi di dalam kehidupan pribadimu engkau tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 sudah jelas mengatakan bahwa kita dijadikan murid. Murid itu belajar, saudara. Bahkan bukan cuman belajar, harus lulus dari pelajaran itu. Mana ada murid datang ke sekolah hanya belajar-belajar tidak melalui ujian dan mengalami kelulusan? Tidak ada, saudara. Ya. Bahkan kata murid di dalam Matius 28 ayat 19 ini bukanlah murid seperti yang kita bayangkan yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di universitas, atau ada di lembaga pendidikan. Bukan, saudara. Murid di dalam Matius 28 ini, kalau kita lihat bahasa aslinya, ini adalah seseorang yang menjadikan Yesus sebagai tokoh yang dituruti segala sesuatunya. Jadi bukan cuma turuti firman-Nya, saudara, tapi cara hidupnya yang menjaga kekudusan. Itu makna kata murid yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 ini. Banyak orang Kristen tidak tahu. Disangkanya kata murid ini adalah seperti orang yang sekolahan, ya, murid-murid yang ada di lembaga pendidikan. Bukan, saudara, ya. Kata murid di sini maknanya lebih daripada itu. Bahwa kita menjadikan Yesus adalah satu-satunya teladan, tempat kita belajar segala sesuatu, terutama mengenai surga. Jadi kita jelas sekarang, saudara, ketika kita beriman kepada Yesus, kita bukan berubah status menjadi orang beragama Kristen. Kita berubah status menjadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah, dikatakan Galatia 4 ayat 7, kita juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi sekali lagi saya ulangi, ketika ada yang mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Yesus, yang melakukan firman-Nya Yesus dengan sungguh-sungguh hati, pasti dia masuk surga, itu bukan arogansi. Itu pernyataan firman Tuhan yang menyatakan bahwa ketika kita beriman kepada Yesus, beriman artinya kita melakukan firman-Nya, ya, maka kita statusnya berubah menjadi anak Allah, ya, anak Allah. Saya ulangi lagi Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Alkitab, firman Tuhan menyatakan demikian. Jadi ini tidak main-main, saudara. Jadi kalau dari tadi saya mengatakan beriman ini artinya kita melakukan perintah firman-Nya. Ya, beriman bukan berarti kita hanya saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, cuman begitu. Atau hanya rajin ke gereja, atau hanya rajin pelayanan. Tidak seperti itu, saudara. Ada firman Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu baru kita disebut orang yang beriman kepada Yesus.
Maka ada satu firman Tuhan yang menyatakan, tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu maksudnya, saudaraku. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya, jadi memang firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Bukan sesuatu yang hanya kita hafalkan. Kalau saudara berhenti pada menghafal firman saja, ditambah dengan saudara rajin ke gereja, saudara rajin pelayanan, rajin berdoa, apalagi doanya itu minta ini dan itu, saudara hanya beragama. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka sesungguhnya engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara cek di dalam firman Tuhan ada itu. Ya, kalau kita hanya sebatas beragama saja, yang saya katakan tadi, kita hanya rajin ke gereja, kita hanya rajin pelayanan, hanya rajin berdoa, kita tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan, maka Tuhan katakan, Yesus sendiri yang mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka kita harus melakukan firman Tuhan. Sebab ketika kita melakukan firman Tuhan, status kita menjadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kita berhak atau sebagai ahli waris juga daripada Bapa kita yang di sorga. Anak merupakan ahli waris. Di dalam kehidupan kemasyarakatan kita mengenal hal demikian. Ya, warisan turun kepada anak. Begitu juga pandangan Bapa kita yang di sorga. Karena kita sudah taat dan setia melakukan firman-Nya, kita sudah hidup sungguh-sungguh di dalam firman-firman-Nya, maka kita telah menjadi anak, dan anak adalah pewaris kerajaan sorga. Jadi kekristenan itu intinya adalah mengenai keselamatan. Hubungan langsung antara Bapa yang di sorga dengan manusia, dan sebaliknya manusia dengan Bapa yang di sorga. Taurat atau Torah dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah instruksi atau perintah. Ya, yang dimaksud di sini adalah instruksi atau perintah Bapa yang dari sorga. Jadi tidak mendirikan agama, saudara. Ya, tidak ada firman Bapa yang dari sorga itu yang menyatakan dirikanlah sebuah agama, yaitu agama Kristen. Tetapi diberikan Taurat itu, yang mana isinya adalah perintah. Di mana ketika kita melakukan perintah itu, kita statusnya menjadi anak Allah. Ya, anak Allah yang mempunyai hak sebagai ahli waris kerajaan sorga. Inilah pandangan yang benar mengenai kekristenan. Kalau ada istilah bahwa kita ini beragama Kristen, itu tidak masalah. Karena tidak ada unsur atau kaitannya dengan keimanan. Itu adalah sebuah label, suatu penggolongan. Sama saja seperti yang di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di mana di sana orang-orang yang beriman kepada Yesus disebut Kristen. Itu kan label Kristen. Tetapi ketika kita dikatakan sebagai orang Kristen atau orang beragama Kristen, itu tidak ada urusannya, tidak ada sambungannya kepada apa yang diajarkan di dalam kekristenan itu. Kekristenan itu mengajarkan bagaimana kita beroleh keselamatan. Kekristenan itu mengajarkan bagaimana hidup di antara sesama manusia. Ya, salah satu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Ini ciri-ciri ajaran surgawi yang mengajarkan satu manusia dengan manusia lainnya itu harus saling mengasihi. Tidak boleh ada kebencian. Bahkan Yesus berfirman, doakan berkatilah musuhmu, ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Ini ciri-ciri firman yang datang dari surga.
Allah tidak membenci manusia, maka manusia pun tidak boleh membenci manusia lain. Ini ciri-cirinya, saudara. Ajaran yang benar yang turun dari sorga mengajarkan kepada manusia untuk memiliki kasih di dalam dirinya. Bahkan bukan cuma mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kita berbuat baik juga terhadap orang yang justru adalah musuh kita. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berdoalah, berkatilah musuhmu. Berilah seterumu minum jika dia haus. Berilah seterumu makan jika dia lapar. Itu ajaran Yesus. Ajaran surgawi. Ciri-cirinya adalah tidak mengajarkan kepada umatnya untuk ada kebencian. Yang diajarkan hanyalah agar manusia memiliki hati yang penuh kasih. Karena di sorga itu tidak ada kebencian, saudara. Ya, dapat saudara bayangkan kalau Allah itu punya kebencian kepada manusia. Tidak akan mungkin lagi Yesus turun ke dalam dunia ini untuk memberitakan keselamatan atau memberikan jalan kita menuju sorga itu. Karena Allah sudah benci. Ya, tetapi puji Tuhan, Allah kita itu penuh kasih. Dan ciri-ciri Allah kita adalah penuh kasih. Dia mengajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh mempunyai kebencian di dalam hati kita. Ya, kita harus memiliki kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan katakan. Ya, ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Demikian firman Tuhan mengajarkan. Ini adalah firman Tuhan, ya, ciri-ciri firman yang benar yang bersumber dari sorga. Karena Allah Bapa kita di sorga adalah Allah yang sangat besar kasihnya. Dia tidak memiliki kebencian terhadap umatnya. Sehingga dia mengajarkan kepada kita untuk memiliki kasih itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, Allah itu kasih. Ya, jadi mustahil orang yang di dalam hatinya telah dibentuk kebencian atau di dalam hatinya tertanam kebencian, dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu adalah suatu kemustahilan. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.